Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Kemarin saya kehadiran Pak Iksan. Beliau datang jam 9 malam, pulangnya setengah 4 setengah 4 dini hari. Biasa acara ngawangkong, ngobrol-ngobrol sambil menikmati wedang kopi, menikmati udud, menikmati cemilan-cemilan di tempat biasa, dapur umumnya Sawala TV Channel. Karena kami ngobrol hanya berdua, Mang Yadi dan Mang Kadil cuman sebentar datang, langsung buru-buru pulang. Katanya mau nunggu traktor di sawah. Kami pun tidak bisa menahan, karena itulah mata pencaharian mereka, masa saya halang-halangi. Sekitar pukul 11 malam ya, pembicaraan saya dengan Pak Iksan semakin mengkerucut. Langsung saya buka kisah cerita misteri tentang apa ya judulnya ya, Kertaning Sapta Pancuran. Kalau diartikan secara umum, menurut kamusnya Wikipedia, Kertaning Sapta Pancuran itu adalah kemakmuran, kejayaan, kesempurnaan 7 pancuran. Berarti sudah final kemakmuran yang sempurna dari 7 pancuran. Pak Iksan kaget. Tinggi amat ya. Nah itu Pak Iksan. Kenapa yang kemarin pengajuan pakai Sapta Pancuran emas ditolak? Karena unsur alamnya dimunculkan, yaitu logam emas. Kalau menurut saya begini Pak Iksan, bisa nggak ini unsur emas ini tersembunyi dan disembunyikan? Untuk menyambut zamannya, masanya Indonesia emas. Untuk menyambut bangkitnya kejayaan Majapahit emas yang kedua. Masa iya kita pun harus pakai emas lagi? Kita ini hanya mengikuti alur, mengikuti jalan yang sudah dirintis oleh sesepuh kita, oleh leluhur kita, oleh karuhun kita. Kita ini hanya melanjutkan. Kalau menurut bahasa Cirebon begini, wong tua dharma wiwitan, wong enom dharma lakoni. Nah,
karena kita masih muda, bisa disebut sebagai junior lah. Ya kita kan cuma ngelakoni, yang punya wewenangnya wiwitan membuka, yaitu sepuh-sepuh. Makanya yang diterima itu adalah Kertaning Sabta Pancuran. Ini yang penting. Bagaimana caranya supaya kita dikaruniai Kertaning oleh Tuhan yang Maha segala-galanya? Bisakah diri kita ini mencapai kemakmuran yang sempurna, yang sejati, yang katanya kita ini harus mencapai titik hirup hurip mulia mukti sejati, diringkes jadi Kertaning. Saya ambil kata Kertaning bukan dari Wikipedia, tapi saya ambil dari kitab lontar, warisan dari leluhur-leluhur saya, yaitu kitab Kanahayat. Untuk memudahkan kata-kata kesempurnaan, ketentraman, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan diringkes oleh karuhun-karuhun saya, oleh leluhur saya jadi Kertaning menurut kitab lontar Kanahayat. Kembali lagi, caranya gimana supaya kita bisa mendapatkan karunia Kertaning dari Tuhan yang Maha segala-galanya. Sabta itu 7 pancuran. Paisan adalah orang Islam. Ya, kira-kira di tubuhnya Paisan di saat berwudu di keran, anggap aja keran itu adalah pancuran. Apa yang dibasuh? Pasti yang dibasuh adalah 7 anggota badan. 1, kumur-kumur mulut. Oke, saya buka semua ya Pak Iksan. Mulut, lubang mulut ya, lubang hidung, mata, telinga, diraup jadi ke muka kan, satu muka put. Terus tangan, terus kaki. Inilah 7 anggota badan kita jika sudah dibasuh oleh air wudhu, maka disebutnya sudah suci dari hadas kecil. Kok larinya ke wudhu? Nah, itu dia. Suci lahir, suci batin. Sucinya pikiran kita, sucinya hati kita. Bersatu padu menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan manusia sejati. Jika diri kita ini sudah diakui oleh Tuhan sebagai hambanya Tuhan, hambanya Gusti Allah, kalau bahasa Arabnya Abdullah, sudah dijamin
oleh Tuhan, pasti akan turun, akan dikaruniakan yang namanya kertaning. Jadi jangan sembarangan dengan nama ini, melenceng sedikit pasti ditendang, melenceng sedikit pasti disikut, melenceng sedikit pasti dikepret, melenceng sedikit pasti dikemplang. Dikemplang bukan oleh manusia, tetapi oleh leluhur-leluhurnya Pak Iksan, oleh karuhun-karuhunnya Pak Iksan. Setelah Kertaning Sabta Pancuran sudah berdiri mapan, sudah siapkah Pak Iksan untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan supaya langgeng, supaya kekal, supaya abadi? Bah, yang kekal kan Gusti Allah. Salah. Gusti Allah itu maha kekal. Kita ini diberi kekekalan, keabadian, kelanggengan. Buktinya mati pun kita masih hidup. Dan Kertaning Sabta Pancuran pun harus langgeng sampai 7 turunan. Anak kita, cucu kita, cicit kita, buyut kita, semua sampai 7 turunan harus dapat. Nanti jatah yang ke-8 turunan ya itu tugasnya turunan-turunan kita untuk melanggengkannya. Tugas kita sekarang hanyalah dijadikan atau menjadikan wadah dulu, wadah untuk menampung karunia Kertaning Sabta Pancuran dari Gusti Allah. Tuhan pasti akan mencurahkan, akan mengkaruniakan, akan menganugerahkan kepada kita semua, yaitu Kertaning Sabta Pancuran. Baik. Gimana ya? Jangan gimana-gimana. Kita tinggal mohon, kita hanya mohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, mohon tambah dikuatkan keyakinan saya, tambah dikuatkan keimanan saya. Udah, kita hanya menjalani sesuatu yang sudah tertulis di skenario-nya Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan menyengsarakan ciptanya. Tuhan tidak akan menyengsarakan kita semua. Saya pun yakin karuhun-karuhun kita tidak akan mungkin menyengsarakan kita. Saya pun yakin leluhur-leluhur tidak akan menyengsarakan kita. Dan saya pun harus yakin bahwa kita pun jangan sampai menyengsarakan anak cucu kita. Harus bisa seperti itu. Ingat, Kertaning Sabta Pancuran. Oke, siapa? Dah. Berarti semua sudah deal. Kita hanya tinggal menunggu turunnya restu dari leluhur, dari karuhun, dari Tuhan juga, berikut dari
punden kita juga, yaitu sesepuh dan pini sepuh kita. Semoga semuanya dikaruniai restu dan barokahnya, supaya kita bisa mengikuti zamannya Indonesia emas. Kita bisa mengikuti bangkitnya Pajajaran nu anyaran. Oke, siap? Siap. Ini kan udah sore nih. Matahari udah, warnanya udah kuning-kuning, kemerah-merahan. Udah hampir jam 5. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramdita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu siap menerima karunia dari Tuhan. Oke, saya tutup dulu videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.